Silakan Ustaz Wahyudi dalam tasdih untuk monggo nilai mereka yang sedikit dan sesuatu. Ajar saat sabun kau dan tanya jawab. Ajar makin acara ingkang inti mereka Ustaz Abu Buko dari Ustaz Udin dengan mereka ingkang badhe ngisi ingkang kopi kirang kita kirang berobat tapi dua itu dari kirang sampai dibun pertanyaan oleh mereka. Sementara kalau kopi swita lembah kopi swita beda. Bagaimana monggo ing acara ijazah utawi tadi juga monggo kita buka tadi puasa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun teman-teman Ustaz Wahyudi kalau sudah terus mungkin hari turun jam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Sahibul Bait, yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Tarjih PDM Temanggung, Bapak Muflih, semua sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini bisa kumpul bersama ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah dan bismillah. Mohon nanti sekiranya saya kelewatan waktunya diingatkan karena saya nggak bawa jam. Muqaddimah dan bismillah. Muqaddimah saya akan sedikit mereteli yang muqaddimah dan bismillah yang kemarin belum sempat kita bahas dari sisi bahasa. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimat sempurna. Kalimat sempurna, ada yang bawa HPT enggak? Nah, sedikit ya. Harapan saya sebenarnya kalau ngaji HPT tarjih itu karena ada materi HPT itu di bawah HPT-nya. Karena kita biar jamaah muda itu tahu ini loh HPT, saya pernah megang loh, saya punya HPT loh, kan seperti itu. Agak aneh ketika jamaah muda tidak punya HPT. Karena harganya 20.000. Lebih murah dari rokok sebungkus. Ya. Maka harus punya HPT. Nanti nambah lagi fatwa tarjih 8 jilid, harus punya. Nambah lagi HPT jilid 3, harus punya. Karena itu yang jadi pegangan kita warga jamaah Muhammadiyah. Kalimat sempurna itu minimal kalau dalam bahasa Arab terdiri dari 2 kata, tidak boleh kurang. Mubtada khobar umpamanya. Mubtada khobar itu Muhammadun qaimun. Muhammadun mubtada, qaimun khobar. Atau fi'il fa'il. Akala Muhammadun. Akala fi'il, Muhammadun fa'il. Kalau kalimat fi'il amr ijlis. Ijlis kan 1 kata. Itu aslinya ada 2 kata, 1 kata yang tersembunyi, namanya ijlis anta aslinya. Duduklah kamu. Jadi ada dhamir mustatir takdiruhu anta. Di dalam kata-kata ijlis pasti minimal 2 kata. Itu kalimat sempurna dalam bahasa. Bahasa Indonesia juga sama, ada predikat, ada subjek, ada predikat. Subjek saja nggak bisa jadi kalimat sempurna.
Muhammad. Kenapa Muhammad? Muhammad berdiri, Muhammad pergi, Muhammad makan, baru menjadi kalimat sempurna. Muqaddimah ini sak kata tok, pengantar. Nah, ini kalimat sempurna apa enggak? Nah, kalau dalam bahasa Arab, hal-hal yang terkait dengan judul tetap wajib menggunakan kalimat sempurna. Mesti. Kalau enggak bisa dipahami. Kalau ada cuma satu seperti ini, muqaddimah, berarti ada kata yang dibuang karena sudah mafhum, sudah dapat dipahami. Aslinya hadhihi muqaddimah. Hadhihi mubtada, muqaddimah khabar. Jadi susunan mubtada dan khabar. Namun karena kata ini sudah mafhum di dalam istilah bahasa Arab, kata ini sebagai pengantar dibuang. Jadi nggak perlu hadhihi muqaddimah, cukup muqaddimah. Nah, pengantar. Jadi ini tetap dianggap kalimat sempurna. Muqaddimah itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang ada di depan. Makanya ada istilah jamak takdim. Jamak takdim itu jamak yang dilakukan di awal waktu. Duhur sama asar di waktu duhur. Maghrib dengan isya di waktu maghrib. Takdim. Ada tawaf qudum, tawaf yang datang ke Mekah langsung tawaf karena waktu baru datang. Makanya muqaddimah, pengantar paling depan. Nah, yang kedua dari sisi bahasa juga bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah. Ar-Rahmani kang duweni sifat welas asih ana ing dalam donya kanggo wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahim sifat welas asih kanggo wong mukmin braka ana ning akhirat. Bismi ba huruf jar ismun. Ismun ini menurut bahasa Arab ada dua asal kata. Ada yang mengatakan ismun itu bahasa Indonesia asmo. Bahasa Indonesia yang Jawa ya. Asmo, asma, nama. Ada yang mengatakan dari kata sumu. Sumu itu sesuatu yang tinggi. Kenapa sesuatu yang tinggi? Karena nama, ketika saya memberikan nama kepada orang, maksudnya supaya dia itu terhormat, punya nilai tinggi. Sumu. Maka sesuatu yang tinggi disebut sama. Wa anzalna minas samaa'i ma'an. Kami turunkan dari as-sama yang tinggi. Apa itu? Awan. Jadi kata sama bisa berarti awan. Karena awan itu tinggi di atas kita. Wa zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha, dan kami hiasi langit dunia dengan lampu. Berarti bukan awan, tetapi jagat raya. Nah, jadi kenapa disebut sama? Karena di atas kita. Sesuatu yang di atas kita itu namanya sama. Maka atap ini pun, atap yang ada di atas kita, orang Arab juga bisa menyebutnya dengan sama. Langit-langit. Maka ketika Al-Quran menyebut langit itu kadang artinya kadang atmosfer, kadang artinya awan, kadang artinya galaksi, kadang artinya jagat raya, macam-macam. Intinya sesuatu yang ada di atas kita. Itu satu. Tujuannya karena ketika kita memberikan asma, nama, supaya manusia itu mulia, derajat yang tinggi. Maka kita dianjurkan untuk ngasih nama itu yang baik. Karena di hari akhirat, di hari kiamat kelak, kita akan dipanggil dengan nama kita, bi asmaikum, dengan nama kamu dan nama orang tuamu. Maka Rasul memerintahkan kita ketika memberi anak supaya dikasih nama yang baik-baik, karena di hari akhirat kita akan dipanggil sesuai dengan nama kita. Wahyudi, nanti saya akan dipanggil ya Wahyudi bin Sarju. Nah, di akhirat itu persis dengan nama kita. Nama siapa? Lemi, ya panggil Lemi. Paijo, ya Paijo nanti. Pas nanti di hari akhirat pas akan ada mahkamah,
ketuhanan. Satu. Yang kedua, ada yang menyebutkan kata ismun itu dari kata-kata apa namanya, dari kata alamah, tanda, yang artinya itu tanda, identitas. Kenapa disebut identitas? Karena dengan nama itu saya bisa membedakan antar satu orang. Ini Fulan, ini Fatimah, ini Aisyah, ini Zahra. Kalau semuanya nggak ada nama, manggilnya gimana? Hei menungso anak Adam rene, sing dio. Ya kan nggak, jadi nggak bisa bedain. Maka supaya ada membedakan, maka harus dikasih tanda. Iki sing Fatimah, iki sing Aisyah, iki Muhammad, iki Zaidun. Nah, kan seperti itu untuk menanda. Maka kata-kata ismun itu artinya alamah, bukan sumu tapi alamah, penanda. Dan penanda ini sesungguhnya merupakan pintu masuk menuju makna. Jadi ada nama, ada makna. Nama itu adalah simbol, makna itu yang dimaksudkan oleh sebuah simbol. Ketika saya mengatakan ini buku, yang sebenarnya dimaksudkan bukan kata-kata buku itu, bukan. Karena kata buku bisa berubah. Orang Arab bilangnya Alkitabu, orang Inggris bilangnya book. Beda, tapi intinya kan kotak ini, kertas kumpulan ini, inilah yang disebut dengan makna. Adapun asma tadi itu sekedar untuk mengidentifikasi dari makna. Namun asma itu meskipun dia sekadar untuk mengidentifikasi makna, kita juga harus jeli ketika membaca asma itu, nama-nama itu, karena terkadang nama ketika disusun dalam sebuah kata-kata, dirangkai dalam suatu kalimat, ketika beda sedikit maknanya sudah berubah. Ketika terkait dengan umpamanya ada orang, dia datang tangannya panjang, Muhammad tangannya panjang, Muhammad panjang tangan. Saya balik saja, satu tangan panjang, satu panjang tangan. Siji arti di tangan itu banget, yang satu lagi artinya maling. Nah, toh, sing siji artinya copet, hanya merubah susunan kalimat. Maka di dalam asma ini ada di dalam semua bahasa, bukan hanya bahasa Arab, kata metafor, kata majas, dan lain sebagainya, supaya untuk membuat sesuatu itu lebih. Biasanya dalam dunia sastra banyak sekali hal-hal yang sifatnya mubalaghah, kalau dalam istilah bahasa Arab, dilebih-lebihkan. Daun itu melambai-lambai. Daun kok melambai, emang daun punya tangan, nah, kan? Tapi maksudnya itu melebihkan. Maka ketika kita membaca sebuah asma, kata-kata, rangkaian kata, kita harus jeli kata ini dimaksudkan apakah untuk bahasa verbal atau bahasa sastra. Maka ketika kita membaca bahasa sastra seperti kitab Barzanji, Bid'ah dan lain sebagainya, kita harus tempatkan itu asma tadi itu sebagai rangkaian sastra supaya tidak memahami secara literal. Karena ketika kita memahami literal apa adanya dalam memahami asma tadi, jadi salah paham, akhirnya kita dianggap hulu, berlebih-lebihan di dalam menyifati Rasul. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun wajamil, wajamil, wajamil sidnan nabi, wajamil. Nah, ini sastra. Rembulan, rembulan, rembulan baginda Nabi, rembulan. Masa baginda Nabi rembulan? Kalau kita pahami apa adanya, wah itu hulu berlebihan. Memahami Nabi kok dianggap rembulan, tapi ya Nabi manusia.
maka kita perlu belajar sastra supaya kita bisa menempatkan asma tadi sesuai dengan konteksnya. Karena orang Arab memang suka sastra, di sidang parlemen pun mereka membaca sastra, memuji-muji Presiden Mubarak biasa. Orang Indonesia dikamplengi uang, lagi sidang serius tahu-tahu berdiri membaca puisi, dianggap pelecehan. Tapi itulah budaya Arab, seperti itu. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan asma, nama-nama simbol-simbol kepada Nabi Adam semuanya. Simbol, karena asma tadi. Kenapa yang dikatakan asma bukan makna? Karena asma itu merupakan kunci pintu awal menuju makna. Kalau kita ingin belajar harus tahu bahasa, harus tahu simbol-simbol makna tadi itu melalui asma. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kata Allah, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Allah ini berasal dari kata ilahun. Dari kata ilahun. Kemudian ditambah dengan al definitif atau al ta'rif dalam bahasa Arab. Sehingga menjadi sesuatu yang ma'rifat. Ilahun itu artinya Tuhan. Tuhan yang definitif dikasih al-ma'rifah menjadi al-ilahu. Ini ada di dalam tafsir An-Nasafi dan juga di Muqaddimah di dalam buku Fathul Mu'in fikih mazhab Syafi'i disebutkan di sana. Al-ilahu. Karena al-ilahu ini terasa berat di lisan dan antara al dengan alif ini nyambung, maka kemudian digabung menjadi Allahu. Jadi kata Allah itu merupakan Tuhan, tapi Tuhan yang definitif. Tuhan yang definitif itu yang bagaimana? Yang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Tuhan yang definitif, ya Tuhan yang satu, yang enggak beranak, yang enggak diperanakkan, yang menjadi tempat kita bergantung. Tuhan yang definitif itu alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, ini namanya Tuhan yang definitif, ilahun yang ditambah al. Maka kita tidak kaget ketika Cak Nun tahun 70-an menerjemahkan kata la ilaha illallah dengan tiada Tuhan kecil selain Tuhan besar. T-nya itu, T-nya kecil, tiada Tuhan, T selain Tuhan. Oh, T besar. Karena kata ilahun itu artinya Tuhan, kata Allah itu artinya Tuhan, cuman Tuhan yang definitif. Maka orang Arab, orang Mesir, orang Saudi, orang Irak ketika menyebut Tuhan mereka, entah agamanya Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Manawi dan lain sebagainya, nyebutnya dengan kata Allah. Kalau doa ya pakai Robbana, karena memang itu bahasa mereka. Artinya Tuhan. Nah, saya di tempat saya di Kairo, samping saya pesantren Kristen. Nek malam Jumat, wow, sholawatan tibaan, pakai genjeringan. Kalau kita rekam, kita setel di masjid di sini dikira sholawatan, padahal baca Injil, syair-syair yang ada di Injil yang dilakukan. Ini kan bahasa Arab, pakai rebana meneh, wis pas dadi wae. Nah, dia orang ngerti dibodohi wong iki setel nang masjid, padahal bacaan Injil. Ya. Karena berbahasa Arab pakai Allah, Allah ya kan. Orang Arab terus sering lagunya Amru Diab di Mesir itu ada tokoh lagi. Ada gampangnya nek ning Indonesia kayak pendangdut lah. Pendangdut. Nek nyanyi ya pakai Allah.
Karena Allah itu orang Arab itu kadang artinya Tuhan, kadang artinya sesuatu yang dia selingan Allah, Allah, Allah. Maka kalau ada orang ngaji baca Quran bagus sampai di Indonesia ke bawah Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang nur Allah, itu maksudnya takjub, lafal takjub Allah. Orang Kristen sama bilang ketika ada dengar yang bagus Allah. Kristen nih, ya emang gitu. Yahudi, Majusi, Manawi. Nah itu tapi bilang Allah juga. Karena itu menjadi identitas orang Arab. Maka kata Allah ini sesungguhnya bukan monopoli umat Islam. Di Malaysia pernah ada wacana, entah jadi atau enggak, bahwa yang berhak menggunakan kata Allah hanya umat Islam. Kalau umat Kristen nggak boleh bilang Allah. Bilang Yesus atau apalah, atau Allah atau apalah, tapi jangan bilang Allah. Karena Allah itu Tuhannya umat Islam. Kalau kita mengatakan Tuhannya umat Islam, berarti Kristen Buddha itu punya Tuhan sendiri-sendiri. Padahal kan Tuhan Allah itu kan alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan semesta alam. Berarti Tuhan banyak kalau ada Tuhan Islam, Tuhan Buddha, Tuhan Hindu. Jadi di sana yang berhak menggunakan kata Allah hanya umat Islam. Yang non Muslim nggak boleh menggunakan kata Allah. Oh nggak bisa. Orang musyrik Mekah mereka pun menggunakan kata Allah untuk Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah pencipta langit dan bumi, tentu mereka akan mengatakan Allah. Padahal musyrik Abu Jahal, Abu Lahab ditanya siapa pencipta langit dan bumi akan mengatakan Allah. Sebelum Nabi Muhammad datang diutus, orang Arab sudah kenal yang namanya Allah. Karena itu nama Tuhan. Loh kemudian kita bertanya, loh orang Kristen bilangnya ada Tuhan, Buddha Tuhan, ini Tuhan, berarti Tuhan akeh. Enggak, Tuhan itu hanya satu, Allah itu tadi. Cuman terkadang persepsi manusia tentang Tuhan itu yang salah. Bagi orang Kristen ini kan, bagi orang Buddha Hindu, oh Tuhan itu dewa-dewa sakeh yang disimbolkan melalui patung-patung. Nah, yang Majusi Tuhan gitu, Tuhan cahaya yang disimbolkan dengan api, kan gitu. Jadi persepsi mereka tentang Tuhan ini yang salah. Maka persepsi tentang Tuhan yang benar, yang benar adalah yang sesuai dengan Al-Quran. Ketika kita berdakwah kepada mereka menuju kebenaran, menuju persepsi Tuhan yang benar, itu sesungguhnya kita ingin meluruskan bahwa persepsi Tuhan Anda itu salah loh. Yang benar Allah itu ya alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar itu qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang benar, Tuhan itu seperti itu. Bukan seperti yang di otak kalian. Jadi Tuhan itu ya satu. Ya pencipta saya, pencipta orang Yahudi, pencipta orang Nasrani, pencipta langit bumi satu. Bukan berarti banyak Tuhan, kan gitu. Ini terkait dengan Allah. Pendapat pertama. Pendapat kedua, kata Allah itu bukan ilahun yang kemudian ditambah al menjadi Tuhan yang definitif. Bukan. Tetapi kata Allah ini merupakan nama identitas ya memang nama Tuhan. Tuhan kita itu memang namanya Allah. Bukan Tuhan definitif, bukan. Ini memang namanya seperti itu. Ini namanya Allah, itu isim alam. Isim alam di dalam bahasa Arab. Isim alam itu isim yang menunjukkan tentang identitas tertentu dan tidak bisa berubah. Wahyudi, Jono, Pariem, itu isim alam. Adam, Ibrahim. Nah, Allah itu termasuk isim alam. Ini namanya seperti itu. Jadi isim bukan isim mustaq. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya, yang belajar bahasa tahu isim mustaq itu isim atau kata benda yang punya sumber dari kata kerja. Jalasa yajlisu julusan. Dhahaba yadhabu dhihaban. Jadi kata dhihaban, kata qu'udan, kata julusan itu isim, tapi berasal dari kata kerja. Jalasa yajlisu, daraba yadribu, akala ya'kulu.
kemudian kata apa namanya kerja ini berubah menjadi kata benda. Makan, makanan, minum, minuman. Jadi kata makanan ini berasal dari kata makan. Minuman yang merupakan kata benda berasal dari kata kerja minum. Minum menjadi minuman, makan menjadi makanan. Nah, kan seperti itu. Adapun isim alam tadi itu nggak punya derivasinya, tidak ada asal kata dari kata kerja. Wahyudi dari kata Rono kan, Adam nggak ada, Ismail nggak ada kata, nggak ada ininya. Beda dengan Muhammad, dari kata Hamidah Yahmadu bisa Mahmud, ya kan? Jadinya itu mustaq, isim yang berasal dari fiil yang diisimkan, baik isim masdar, baik isim alat, baik isim makan dan lain sebagainya. Tapi ada derivasinya, ada katanya, ada kata asalnya. Allah itu nggak punya asal, bukan ilahun kemudian tambah al, itu bukan, tapi benar-benar dia isim alam. Namanya ya seperti itu, seperti saya namanya Wahyudi, ya Wahyudi, nggak ada tambahan apapun gitu. Cuman dia menjadi nama Allah yang paling agung. Kan walillahil asmaul husna. Warrahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu kan asma Allah semua. Cuman semua asma Allah itu yang paling agung, paling mulia itu adalah Allah. Allah. Maka kita tidak diperkenankan memberi nama anak dengan nama Allah itu. Anakmu boleh, jenenge boleh, nama saya Allah. Oh, nggak boleh. Meskipun namanya bagus banget, anakku tak jenenge Allah ya, orang itu tidak diperkenankan. Ini khusus. Tambah Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman, Abdurrahim boleh. Tapi kok jenenge anak Allah enggak itu. Itu khusus nama Allah yang maha agung. Seperti juga yang Ar-Rahman, Ar-Rahim juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Rahim? Ar-Rahman tadi saya sampaikan, bismillah kelawannya buat asmanya pun Gusti Allah. Ar-Rahman kang duweni sifat welas asih ana ing dalem donya katuwe wong mukmin lan wong kafir. Jadi Ar-Rahman ini merupakan sifat kasih sayang Allah di dunia. Di dunia untuk siapa? Untuk orang mukmin dan orang kafir. Kata Rahman asalnya dari Rahimun, Rahimun. Tapi kemudian dalam bahasa Arab ada namanya sighah mubalaghah. Bentuk sesuatu untuk melebihkan sesuatu. Di antara wazan sighah mubalaghah adalah fa'al dan fa'il. Kalau umpamanya orang ini penyayang, Rahimun, penyayang. Kalau sangat-sangat penyayang, Rahman atau Rahim, sama-sama kan satu menggunakan wazan fa'al, satu fa'il. Itu artinya sangat. Kalau adzabun siksa, adzabun siksa yang sangat gede. Alimun pinter, alimun maha pandai, maha mengetahui, alimun, khabirun. Ini namanya sighah mubalaghah. Allah itu memang maha kasih sayang kepada hambanya. Dulu Nabi Ibrahim, dulu, ini jadi nyanyi, ini jadi musik ya. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan penduduk Mekah itu diberi rezeki oleh Allah, tapi rezekinya khusus kepada orang mukmin. Oke. Mohon maaf, udah jam 10 belum? 10 menit. Oke.
Dikit lagi lah, saya singkat. Tapi oleh Allah dalam surat Al-Baqarah juz 1, juz 1, ya benar juz 1. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala permohonan Nabi Ibrahim untuk kemudian orang ahli Makkah, penduduk Makkah mendapatkan rezeki yang khusus kepada orang mukmin ditolak oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, namun mereka famatihum qalilan, mereka akan saya kasih nikmat sedikit. Sedikit itu apa? Maksudnya sedikit, bisa jadi orang kafir lebih kaya, punya villa banyak, mobilnya banyak, pabriknya banyak, tetapi itu sedikit dibanding nikmat Allah yang luar biasa, dibanding umur manusia yang hanya 70, 80, 100 tahun, itu sangat sedikit. Orang kafir oleh Allah tetap akan diberi rezeki karena kasih sayang Allah kepada manusia. Ar-Rahman di dunia, orang mukmin dikasih, tapi orang kafir juga dikasih. Namun di akhirat mereka akan masuk neraka. Namanya Ar-Rahman. Tanpa pandang bulu, maka di dunia ini orang-orang mukmin dan orang kafir sama-sama berlomba-lomba di dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alhamdulillah bahwasanya manusia itu, mulianya manusia bukan dari banyaknya rezeki. Andai mulianya manusia itu dari rezeki Allah yang diberikan hamba, tentu orang-orang kafir itu lebih banyak mulia tuh, yang korupsi itu duitnya akeh-akeh. Sing ibadahi sergap nang masjid ora ndek duit ke infak angel. Untung yang dimulia itu ketakwaan, bukan karena banyaknya harta. Kalau harta itu yang banyak mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan. Tetapi kalau ketakwaan, semua orang bisa bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, paling takwa. Semua orang bisa ke masjid, semua orang bisa ngibadah, bisa ngaji, bisa sholat, bisa puasa, punya hak yang sama. Maka untuk mendekatkan diri kepada Allah semuanya punya hak yang sama. Maka di dalam Islam, ketika sholat, shaf terbaik di depan itu bisa didapatkan oleh siapapun. Orang miskin rantai duit tekonit pertama ya bisa sholat shaf di depan. Kaya raya kalau datangnya belakang ya di belakang, sama. Untungnya seperti itu, sehingga kenikmatan yang Allah berikan itu menjadi lebih luas. Alhamdulillah, kemuliaan ada di takwa, bukan di harta benda. Ar-Rahman. Ar-Rahman ini juga terkait erat dengan kasih sayang Allah yang diberikan kepada makhluk. Orang tua punya sifat Rahman, punya sifat kasih sayang kepada anaknya. Anakku tak sekolah ke sing dhuwur, engko men iso dadi insinyur umpamane. Jadi karena apa? Karena sifat sayangnya kepada anak, sehingga dia ingin anaknya sukses. Di sekolah ke, di pondok ke, diajarin bisnis, dikasih warisan yang banyak, kan? Karena sifat Rahman. Bukan hanya kepada manusia, Allah titipkan sifat kasih sayang juga kepada binatang, sehingga binatang-binatang sesama mereka dengan anaknya itu sangat sayang. Harimau meskipun memakan daging, ketika punya anak, anaknya dilindungi, carikan makan. Kalau ada yang ganggu anaknya, jangan coba-coba. Jangankan harimau, pitik, ayam, ketika dari kutuk anak kecil, kita deketin, kita ganggu anaknya, dikelabruk. Angsanya sama, karena itulah sifat sayang Allah yang diturunkan kepada makhluknya, bukan hanya manusia, namun juga diberikan kepada binatang. Namun saat ini sudah banyak manusia yang rasa Rahman, kasih sayangnya itu terkadang tercabut. Maka ada berita ditemukan bayi di tong sampah. Juga kasih sayangi Allah kina ngendi. Wong pitik orang mungkin kan buang anaknya di nang sampah. Manusia membuang anaknya di sampah gara-gara pergaulan bebas, malu dengan yang lain. Akhirnya sifat Rahmannya itu ditanggalkan. Padahal ya tetap ada.
Hati nurani akan selalu memberontak, akan selalu ada rasa bersalah seumur hidup karena dia memang salah. Nggak akan bisa, wah, terus dia buang bayinya terus dia lupa, nggak mungkin. Pasti akan ada ketakutan seumur hidup, akan ada perasaan bersalah seumur hidup yang membayangi dia. Nah, ini karena dia berusaha untuk melawan sifat rahmat Allah yang telah dipatrikan di dalam dirinya. Nggak bisa dia lepas gitu, dia cabut. Makanya ketika dia berusaha seperti itu, dia lebih binatang dari binatang asfala safilin. Rahman. Nah, nanti juga bisa dari kata-kata ini, semoga silaturahim ya. Ar-Rahman kata Ar-Rahim. Janin, rahim. Ini karena dari sisi kandungan ini kata itu juga akan muncul rasa kasih sayang. Maka kita dianjurkan untuk selalu menanamkan kasih sayang kepada sesama kerabat. Mansarrohu ayub satolahu fi rizkihi au yungsha'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Sesiapa yang hendak digembirakan dengan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, hendaknya silaturahim, menyambung tali silaturahmi. Maksudnya sering berkunjung ke kerabatnya yang masih satu perut, satu mbah, satu buyut. Nah, oleh karenanya ketika berderma berinfak yang paling utama adalah ketika memberikan kepada kerabat. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Kepada siapa? Kepada orang tua, walidil qurba, dan orang terdekat. Karena itu satu rahim. Adapun sesama muslim selain yang dari kerabat tadi, itu karena masih satu rahim dengan Bunda Hawa. Bismillah, udah 1 menit nih, satu lagi dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang rahim. Ini khusus orang mukmin saja di akhirat. Kata rahim tadi saya sampaikan sighah mubalaghah atau kata yang menunjukkan sangat kasih sayang, tetapi hanya diberikan khusus kepada orang mukmin. Di mana? Di akhirat, dengan memasukkan mereka ke dalam surga. Sementara orang kafir tidak akan mendapatkan sifat rahim di akhirat. Mereka hanya mendapatkan sifat rahman di dunia. Fa'umatihum qalilan. Kami berikan kesenangan mereka sedikit saja. Sedikit yang menurut Gusti Allah ya, kalau menurut manusia besar. Bagi Allah langit bumi itu kecil. Apalagi cuma ngasih duit 75 triliun, nah kecil. 200 triliun, 2000 triliun, kecil. Langit bumi itu milik Tuhan semuanya kok. Makanya saya kasih nama sedikit banget dibanding jagat raya. Nggak ada apa-apanya, tapi sebentar, paling hanya 10 tahun, 20 tahun, 30, 100 tahun. Dibanding umur dunia yang triliunan tahun, nggak ada apa-apanya. Dibanding umur akhirat yang tiada henti, nggak ada apa-apanya. Makanya disebut qalilan, sedikit banget. Nah, setetes, nggak nyampe. Tuh. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, dapat bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.